Selesai berkata, Meisin menutup pintu bilik. Arya Dwi Pangga tetap duduk di tepi pembaringan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sesungguhnya dia ingin sekali bertemu dengan Aiwandira sebagai anaknya. Ingin sekali dia memeluk gadis itu sebagai anak kandungnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Tuan Dwi Pangga, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Demi Aiwandira, demi anak gadis saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia. Jangan ganggu kebahagiaannya. Janganlah Tuan mengutik-ngutik masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Tuan dapat memahami persoalan ini. Saya tahu Tuan seorang laki-laki yang berhati kejam. Kadangkala Tuan dapat berbuat sangat jahat. Tapi dalam hal ini, saya mohon Tuan hendaknya mau membantu saya. Janganlah Tuan mengusik ketenangan hati kami, terutama kebahagiaan Aiwandira. Nah, selamat malam Tuan Dwi Pangga. Beban dosa-dosaku di masa Pagi itu, Meisin dan Rakeh Pemintihan pergi mengunjungi orang sakit di desa Pajarakan. Wali Kadep ditugaskan mengawani Aiwandira. Ayu, mengapa kau tidak bermain-main dengan Jangir anakku? Ayu ingin bertemu dengan orang itu, Bapak Wali Kadep. Maksud Ayu, orang yang tinggal di pondok belakang itu. Jangan, Ayu. Lebih baik jangan. Apakah ibumu tidak mengatakan sesuatu tentang orang itu? Iya. Kata ibu, dia orang yang berbahaya. Sewaktu-waktu dia bisa marah dan mengamuk. Ya. Tapi Ayu tidak percaya. Itu benar sekali, Ndu. Dia memang suka mengamuk. Dia orang sinting. Kadangkala dia menyanyi-nyanyi sendiri. Kadangkala dia menulis apa saja. Dan kadangkala dia menangis. Pada saat lain, dia tertawa-tawa sendiri. Ya, dia seperti orang gila. Tapi Ayu yakin dia orang baik, Bapak Wali Kadep. Kemarin Ayu bicara dengannya. Dan Ayu tidak memperoleh kesan bahwa dia orang berbahaya. Jangan, Ayu. Lebih baik kau bermain-main saja dengan anakku. Pergilah ke pantai. Kalian bisa bermain-main ke pantai sambil mencari kerang ataupun siput laut. Bukankah itu suatu permainan yang sangat menarik? Tidak, Bapak Wali Kadep. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui dari orang itu. Biarlah Ayu pergi menemuinya. Jangan, Ayu. Jangan. Aduh, bagaimana nanti? Tapi sebenarnya aku berbohong kepada Ayu. Nyai Paricara telah mengajariku berbohong. Tapi nampaknya Ayu memperoleh kesan yang lain tentang Arya Dwi Pangga. Ya, baiklah. Aku sudah berusaha melarang. Tapi dia nekat. Anak-anak muda yang sebaya denganmu lebih cocok untuk bergaul, bukan? Mengapa kau harus berteman dengan orang seperti aku ini? Apa yang kau tulis itu, Pak? Hanya untuk mengisi waktu saja, Ayu. Daripada melamun. Aku biasa menulis syair-syair. Nah, Ayu ingat sekarang, Pak. Ayu ingat. Jelas, Bapaklah orang yang pernah Ayu temui dulu. Orang itu dulu juga senang sekali membuat syair. Dia bahkan pernah mengajari Ayu membuat bait-bait syair. Sekarang, Bapak tidak bisa berdosa lagi pada Ayu. Benar bukan? Benar, Bapak orang yang pernah Ayu temui dulu di dalam sebuah gua kecil? Ayo, ngaku saja, Pak. Ayu tidak apa-apa kok. Ayu hanya butuh pengakuan Bapak. Tunggu, Ayu. Aduh, mengapa tiba-tiba aku diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Lebih baik kau mengaku saja, Pak. Kaulah orang yang pernah Ayu temui dulu. Sudahlah, Ayu. Orang yang senang membuat syair bukan hanya aku. Mungkin saja kau bertemu dengan seseorang yang juga mempunyai kegemaran membuat syair-syair. Bapak masih berusaha menghindar. Itu bisa saja terjadi, kan? Banyak penulis-penulis syair dilahirkan dalam segala zaman.
Mengapa harus aku? Sudahlah. Coba Pak, Ayu ingin membaca syair-syair Bapak. Syair apa yang sedang Bapak tulis sekarang? Kau bisa membacanya sendiri, Ayu. Aku hanya bisa menulis saja dan tidak bisa membaca. Tulisanmu bagus sekali, Pak. Tulisanmu halus dan indah. Baik, Ayu akan membacanya, Pak. Kau juga ikut mendengarkan? Seorang laki-laki perkasa telah ditaklukkan oleh nasibnya sendiri. Dia jatuh bertekuk lutut dan tidak mampu mengangkat pedang lagi. Bulan mengejeknya, langit tertawa, manusia hidup dengan segala keterbatasannya. Sekarang, laki-laki itu hanya bisa duduk sambil meratap. Dia tercampak di sudut dunia yang paling sepi. Jika sedang merenung dalam kesunyian malam yang gila, kadangkala dia teringat anak gadisnya. Tangannya meraih-raih, menggapai-gapai. Tapi gadis yang indah itu seperti terkurung di dalam kaca. Dan laki-laki itu hanya bisa meratapi masa lalunya. Oh, derita yang paling malang di dunia. Oh, kesedihan yang paling pahit. Oh, nasib buruk yang terus mencekam siang malam. Oh, kerinduan yang tak mungkin diobati. Oh, penyesalan yang tak bakal dapat jawaban. Kegelisahan hati yang tak mungkin menemukan muara. Hidup seperti bayang-bayang. Semua berlalu dengan cepat sesuai putaran sang waktu. Hidup terus mengalir tanpa peduli akan nasib manusia. Dan laki-laki itu terus duduk dalam kesendiriannya. Tak seorang pun menghiburnya. Bagaimana? Kau senang bait-bait syair itu? Iya, memang agak susah untuk memahaminya. Aku mendengar rintihan yang dalam dari permukaan syairmu ini, Pak. Ya, itulah syair-syairku sekarang. Aku tidak bisa lagi menulis syair-syair jenis yang lain. Itulah kehidupanku sekarang. Serba gelap, gelap dan sunyi. Sunyi dan dingin. Dingin dan sendirian. Kadangkala Ayu juga merasakan hal seperti itu, Pak. Kadangkala Ayu merasa kesunyian. Tapi sekarang kau sudah bertemu dengan ibu kandungmu. Hidupmu pasti terasa lebih hangat. Pak, maukah kau mengajari aku menulis bait-bait syair? Apakah aku berbakat menjadi seorang penyair? Setiap orang dilahirkan sebagai upapati atau penyair atau penulis syair. Syair lahir karena aliran hidup. Syair bukan semata-mata lahir karena buah pikiran yang cemerlang. Kalau kau ingin menulis syair, kau harus mulai belajar merenungi tentang kehidupan ini. Kau tidak boleh berada terlalu jauh dari kehidupan nyata ini. Kau harus bergumul, bergaul dengan mesra dengan hidup itu sendiri. Ayu tidak dapat mengerti apa yang baru saja kau katakan, Pak. Apa Bapak tidak bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana lagi? Ya, baiklah Ayu. Kalau kau ingin menulis syair, tulis saja. Tulis saja apa yang ingin kau tulis. Curahkan perasaanmu, keluhan-keluhanmu, ketidakpuasanmu, ratapanmu, apa saja yang kau rasakan. Tulis semua itu di atas secarik daun lontar. Apa saja? Iya, apa saja. Jika seseorang berani berbuat jujur dan menulis tentang apa saja yang dipikirkan dan dirasakan,
tanpa tedeng aling-aling, tanpa bumbu-bumbu yang sudah basi, tanpa embel-embel, maka tulisannya akan melahirkan syair-syair yang dapat menggetarkan hati pendengarnya. Tapi kadangkala hal itu susah dilakukan. Mengapa susah, Pak? Apa yang membuat susah? Yang membuat susah ialah pada saat kita mulai tidak jujur. Kadangkala kita tidak dapat menulis satu kalimat pun jika suasana seperti itu mulai datang. Nah, Ayu, kalau kau ingin belajar menulis syair, kau boleh datang kemari. Tapi ingat, kau harus melakukannya secara diam-diam. Jangan sampai Nyai Paricara tahu soal ini. Kalau tahu juga tidak apa-apa, Pak. Ayu, kalau kau tidak mau menuruti kata-kataku, aku tidak akan mengajarimu membuat syair. Bagaimana? Kau mau berjanji untuk mengikuti kata-kataku ataukah tidak? Iya, baiklah, Pak. Ayu berjanji. Lalu, kapan Bapak akan mengajari Ayu membuat syair? Kapan saja. Jika kebetulan ada waktu luang dan Nyai Paricara tidak di rumah, kau boleh menemuiku untuk belajar. Maka demikianlah, Aiwandira mulai belajar menulis syair. Arya Dwi Pangga dengan tekun mengajari gadis itu menuliskan aksara-aksara di atas selembar daun lontar. Suatu saat mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Arya Dwi Pangga bicara tentang banyak hal yang menyangkut persoalan syair. Dengar baik-baik, Ayu. Iya, Pak. Dengarlah debur ombak itu. Debur ombak itu laksana debur kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dia datang dari tengah samudera, dari suatu daerah yang tidak pernah kita mengerti. Kemudian dia menghempas ke pantai. Kemudian memukul dinding-dinding karang. Begitu dan begitu selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal rasa bosan. Demikian pula syair yang mengalir turun dari buah pikiran seseorang. Iya, Ayu dapat melihat semua itu, Pak. Dan Ayu juga dapat merasakannya. Debur ombak itu seperti debur jantung kehidupan Ayu sendiri. Aduh, bagus sekali. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan sudah mempunyai tenaga sebuah syair. Kata-katamu indah, tenang, berwibawa dan mempunyai tenaga yang besar. Itulah yang kumaksudkan, Ayu. Mungkin nanti malam kau bisa mencoba untuk menulis beberapa kalimat. Kau mau melakukannya? Iya, Pak. Ayu akan mencobanya. Malam datang seperti biasa. Meisin dan Rakeh Pemintihan masih belum kembali dari mengunjungi orang sakit di lain desa. Aiwandira duduk di atas kursi bambu, menghadapi sebuah meja kecil. Gadis itu merenung sesaat lamanya, sebelum kemudian menulis di atas selembar daun lontar. Malam turun bersama angin yang menggugurkan daun-daun pohon. Seorang bocah perempuan duduk di atas batu sambil menghitung jari-jari tangannya. Air mata mengalir di pipinya yang polos. Pandangannya penuh tanda tanya. Dia bertanya kepada malam. Dia bertanya kepada bintang-bintang di atas langit. Siapa menyuruhku duduk di sini? Kepada siapa aku harus bermanja-manja? Bocah perempuan itu membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Tidur terlentang menatap angkasa yang kelam, sambil membayangkan rasa bahagia
yang tak kunjung datang. Bocah perempuan menangis terseduh-seduh, dan tangis itu dibawa ke dalam mimpinya yang sendu. Alam berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri-sendiri. Bocah perempuan tidur di tengah-tengah pengembaraan. Dia tidur dalam ayunan gemersik daun-daun ilalang. Dan ketika fajar merekah di pagi hari, dia terbangun dan menatap bola matahari yang kemerah-merahan. Mulutnya yang kecil gemetar ketika mengucapkan dua patah kata. Di manakah kau, ibuku? Di manakah kau, ayahku? Ibu sudah datang? Apa yang kau lakukan, Ayu? Kau menulis apa itu? Bu, Ayu coba-coba menulis syair. Ayu, mengapa kau tidak tidur? Menulis syair hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik kau mengerjakan hal-hal yang berguna. Tapi Bu, Ayu senang sekali menulis syair. Apakah ini salah? Kau belum paham mana yang salah dan mana yang benar, Ayu. Jadi, Ibu masih menganggap Ayu sebagai anak kecil? Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu ingin melakukan hal-hal yang Ayu senangi, yang Ayu anggap baik. Sekalipun hal itu akan menjerumuskanmu. Tidak, Ayu. Ibu tahu, kau pasti mengunjungi orang itu. Tidak, kau tidak perlu berdusta di depan ibumu. Bapak Wali Kadep sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Ayu, mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu? Ibu sudah berkata apa kepadamu? Tapi Ayu tidak melakukan apa-apa, Bu. Ayu hanya belajar menulis syair. Kau tidak boleh mengunjungi orang itu. Dia akan mengajarimu yang bukan-bukan. Tapi dia baik kepada Ayu, Bu. Apa salahnya Ayu belajar menulis syair padanya? Sudah, Ayu. Cukup. Lebih baik kau tidur sekarang. Ayu belum mengantuk. Kalau kau belum mengantuk, kau boleh ngobrol di serambi bersama Bapak Wali Kadep atau Bapak Raki Pamintihan. Kau tidak usah menulis-nulis syair. Pekerjaan apa itu? Tidak, Bu. Ayu mau di sini saja. Ayu mau duduk di sini. Ayu tidak ingin bicara dengan siapapun juga. Meisin merasa sangat kesal, tapi dia berusaha untuk menahan perasaannya. Dia membujuk Ayuwandira agar mau tidur. Dan setelah putrinya terlelap di dalam tidurnya, buru-buru Meisin melangkah ke pondok Arya Dwi Pangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.